Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Cindy Alvina Marelda dari kelas 1C Prodi D4 Keuangan dengan NIM 25420507070 dan nomor absen 27. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan kembali secara singkat materi konsep dasar bisnis hingga sistem informasi manajemen dan akuntansi, serta menerapkannya dalam sebuah rencana bisnis yang nyata dan menguntungkan. Pada video ini, saya akan membahas rencana bisnis Smoothies, mulai dari konsep dasar bisnis, pemasaran, produksi, keuangan, hingga perhitungan pengembalian modal. Di slide pertama ini ada pendahuluan atau mencakup lingkup materi. Yang pertama ada konsep dasar bisnis, yaitu kegiatan menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memperoleh keuntungan. Yang kedua ada motif, fungsi, dan etika tanggung jawab sosial bisnis. Dari motif bisnis sendiri yaitu untuk mencari laba, memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan kepuasan pelanggan. Kemudian ada fungsi bisnis, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan administrasi. Etika dan tanggung jawab sosial meliputi kejujuran, higienitas, ramah lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada menilai kondisi ekonomi dan global, yaitu mencakup inflasi, daya beli, tren konsumsi sehat, dan perubahan gaya hidup. Next ada bentuk kepemilikan, yaitu bisa di perseorangan, CV atau PT. Yang kelima ada kewirausahaan dan perencanaan. Dimulai dari ide, kemudian lanjut di riset pasar, selanjutnya ke model bisnis dan perencanaan operasional dan keuangan. Selanjutnya ada pengelolaan organisasi, yaitu dari pembagian tugas, SOP, dan evaluasi. Kemudian, struktur organisasi mencakup fungsionalnya yaitu pimpinan, marketing, produksi, dan keuangan. Selanjutnya ada manajemen produksi, meliputi perencanaan bahan, kualitas, dan kapasitas produksi. Selanjutnya ada manajemen SDM, seperti rekrut, melatih, dan motivasi. Selanjutnya, manajemen pemasaran, ada segmentasi, target, digital marketing, dan lain-lain. Kemudian ada keuangan, dari pembukuan, modal kerja, dan arus kas. Terakhir, SIM dan SIA, Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi, yaitu sistem untuk mencatat transaksi dan mendukung pengambilan keputusan. Baik, sekarang kita masuk di ide bisnis plan-nya, yaitu Fresh Blend Smoothies. Kita masuk di latar belakang usaha dan identitas usaha. Usaha ini bergerak di bidang minuman sehat berbasis buah segar. Tren hidup sehat terus meningkat, namun banyak minuman sehat dijual dengan harga yang mahal. Fresh Blend hadir sebagai solusi minuman yang fresh, sehat, lezat, tapi tetap ramah di kantong. Next, di produk dan value. Menyediakan smoothies buah dengan nilai tambah kami adalah 100% buah segar, memakai gula alami dan bisa custom sesuai selera. Kemudian ada di konsep dasar bisnisnya. Konsep dasar bisnis pada usaha smoothies adalah menyediakan produk minuman sehat berbahan buah segar yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat. Kemudian ada motif, fungsi, etika, dan tanggung jawab bisnis. Di motif sendiri yaitu untuk memperoleh keuntungan dari penjualan smoothies, memenuhi kebutuhan konsumen akan minuman sehat, serta membuka peluang kerja. Fungsinya sendiri dijalankan melalui proses produksi smoothies, pemasaran produk secara langsung dan digital, kemudian pengelolaan keuangan, serta pengatur sumber daya manusia. Selanjutnya ada etika, yaitu menjaga kebersihan, kejujuran bahan, dan kualitas produk. Selanjutnya, tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menyediakan minuman yang lebih sehat, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, dan memberikan harga yang wajar bagi konsumen. Next, ada kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Di poin ini, kita melihat peluang tren hidup sehat yang merencanakan usaha melalui penentuan target pasar, pengembangan produk smoothies, strategi pemasaran, serta perencanaan keuangan agar usaha dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan. Next, ada pengelolaan organisasi secara efektif. Dilakukan dengan struktur sederhana, pembagian tugas yang jelas antara pemilik dan karyawan, serta penerapan SOP produksi dan pelayanan agar operasional smoothies berjalan efisien dan konsisten. Kemudian, struktur organisasi mencakup owner selaku pemilik dan mengelola operasional dan keuangannya. Barista smoothies dibutuhkan 1 orang, dan kurir on call dari GoSend dan Grab. Selanjutnya ada manajemen produksi. Produksi dilakukan menggunakan buah segar, yogurt, dan bahan alami. Kapasitas produksi rata-rata 50 cup per hari dengan waktu penyajian 5 menit per cup. Kita lanjut di manajemen sumber daya.
Sumber daya manusia dikelola atau dilakukan dengan sistem kerja yaitu part-time. Sumber daya bahannya dijaga kualitasnya melalui penyimpanan dingin dan dipastikan agar tetap segar. Next, masuk di manajemen pemasaran. Pemasaran dilakukan melalui booth fisik atau outlet dan platform online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, serta media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian untuk pemasaran lanjutan atau manajemen pemasaran lanjutan, itu menggunakan konten digital atau promo bundling dan program loyalitas pelanggan. Nah, next ada di manajemen keuangan. Modal awal usaha sebesar Rp14.500.000 dan pendapatan bulanan diperkirakan di Rp23.400.000 serta laba bersih bulanan sekitar Rp9.850.000. Untuk mengetahui rincian dari angka-angka ini, kita bahas setelah ini. Kita masuk di modal awal usaha. Diawali dari peralatan, yaitu seperti blender, kulkas, booth, alat pendukung lainnya, itu di Rp9 juta. Lanjut di bahan baku awal dan kemasannya di Rp2.500.000. Branding dan pemasaran awal Rp1 juta. Modal kerjanya di Rp2 juta, sehingga total modal awal meliputi dan mencakup Rp14.500.000. Kemudian masuk di biaya produksi per cup atau HPP-nya. Buah segar dihitung di Rp3.500.000, yogurt atau susu di Rp1.200, topping dan pemanis alami di Rp600, cup dan sedotan di Rp700, sehingga total biaya produksi per cup mencakup Rp6.000. Kemudian, penentuan margin keuntungannya, usaha ini menetapkan margin keuntungan 200% dari HPP untuk menutup biaya operasional dan menghasilkan laba. Sehingga, perhitungan harga jual yaitu dari HPP ditambah HPP dikali margin, yaitu 6.000 ditambah 6.000 dikali 200%, sehingga 6.000 ditambah 12.000 sama dengan menghasilkan 18.000 per cup. Harga ini masih terjangkau bagi mahasiswa dan pekerja, kompetitif dengan minuman yang sejenis, serta mampu memberikan keuntungan yang stabil bagi usaha smoothies. Masuk di proyeksi penjualan bulanan, harga jual rata-rata per cup di Rp18.000, penjualan rata-rata di 50 cup per hari dikali 26 hari, karena 1 minggu kita libur di 4 hari, jadi mencakup 1.300 cup per bulannya. Jadi total pendapatan bulanan di angka Rp23.400.000. Selain modal usaha di smoothies itu, ada juga biaya operasional bulanannya, mencakup gaji karyawan sebesar Rp2.500.000 menyesuaikan tempat atau daerah tersebut, sewa tempat di Rp1.500.000, listrik dan air di Rp350.000, kemasan di Rp500.000, pemasarannya Rp600.000, dan biaya lain-lain di Rp300.000, sehingga total biaya operasional mencapai di angka Rp5.750.000. Kemudian, laba bersih bulanan di Rp23.400.000 dikurangi Rp7.800.000 ditambah Rp5.750.000 yang mencapai angka Rp9.850.000. Sehingga pengembalian modal atau break even point-nya di Rp14.500.000 ditambah Rp9.850.000 bisa menutup kemungkinan pengembalian modal di 1,5 bulan. Next, ada sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansinya. Dalam usaha Fresh Blend Smoothies ini, SIM digunakan untuk menganalisis laporan penjualan untuk mengetahui menu smoothies yang paling laku dan paling diminati. Kemudian, mengevaluasi kinerja usaha serta perbandingan penjualan harian dan bulanannya. Kemudian membantu pengembalian keputusan, misalnya menambah varian menu, menaikkan kapasitas produksi, atau menentukan strategi promosi lebih lanjut. Kemudian, dalam usaha Fresh Blend Smoothies, SIA atau Sistem Informasi Akuntansinya itu berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan harian, baik penjualan langsung maupun yang penjualan di aplikasi online. Selanjutnya mencatat seluruh pengeluaran seperti pembelian buah, yogurt, kemasan, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Serta menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan arus kas secara sederhana. Next, kita masuk di alur sistem informasi manajemen atau SIM. Yang pertama ada input data. Data yang diinput meliputi jumlah penjualan smoothies per hari, stok bahan baku seperti buah, yogurt,
susu, cup, dan lain-lain, biaya produksi serta data penjualan langsung dan data penjualan online. Kemudian pengolahan data itu masuk di data yang terkumpul, diolah untuk mengetahui total penjualan, serta menu smoothies yang paling diminati, serta perbandingan biaya produksi dan pendapatannya, apakah balance, apakah rugi, apakah untung, seperti itu. Kemudian penyimpanan datanya, yaitu seluruh data penjualan dan operasional disimpan dalam buku catatan, atau bisa file Excel atau Google Sheets agar mudah diakses dan tetap aman. Lanjut, yaitu di pengelolaan dan distribusi informasi. Informasi yang telah diolah disajikan dalam bentuk laporan ringkas seperti grafik penjualan dan rekap stok bahan baku untuk pemilik usaha atau selaku ownernya. Next, di output informasi. Output berupa laporan kinerja usaha, laporan penjualan, dan evaluasi menu yang paling menguntungkan. Itu apa? Nah, terakhir di pengambilan keputusan. Berdasarkan informasi tersebut, selaku owner dapat mengambil keputusan seperti menambah varian smoothies, meningkatkan produksi, atau membuat promo penjualannya. Next, di alur sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang pertama, ada input data keuangan. Mengumpulkan data transaksi keuangan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, karyawan, biaya listrik dan air, serta penerimaan dari penjualan smoothies tersebut. Kedua, ada pencatatan dan klasifikasi data. Setiap transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam akun pemasukan dan pengeluaran yang sesuai jenisnya ya. Yang ketiga, ada pemrosesan data akuntansi. Data keuangan diproses untuk menghitung total biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan usaha smoothies. Next, yang keempat, ada penyusunan laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan arus kas. Kemudian yang kelima, ada penyimpanan dan keamanan data. Data keuangan disimpan dalam file atau buku pembukuan dengan sistem pengarsipan yang rapi dan aman. Yang terakhir, masuk di analisis dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan digunakan untuk menentukan harga jual, menghitung BEP atau titik impasnya, dan merencanakan pengembangan usaha untuk kedepannya. Begitu. Masuk di materi terakhir, ada di analisis SWOT atau SWOT, mencakup strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu usaha smoothies menggunakan bahan baku buah segar tanpa tambahan gula buatan sehingga menghasilkan produk yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Yang kedua, ada harga jual smoothies relatif terjangkau dengan proses penyajian yang cepat sehingga cocok untuk mahasiswa dan pekerja yang lebih membutuhkan minuman yang praktis. Ketiga, ada tampilan produk yang menarik dan modern, membuat smoothies mudah dipromosikan melalui media sosial dan platform digital. Yang kedua, di weakness atau kelemahannya. Yang pertama, bahan baku utama buah segar yang memiliki masa simpan yang relatif pendek atau singkat, sehingga memerlukan pengelolaan stok yang lebih baik. Yang kedua, ada harga buah dapat mengalami kenaikan atau penurunan tergantung musim, jadi harganya tidak menentu, yang dapat memenuhi biaya produksi. Yang ketiga, ada kapasitas produksi usaha masih terbatas karena menggunakan peralatan sederhana dan tenaga kerjanya yang terbatas. Next, masuk di opportunity atau peluangnya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, membuka peluang pasar yang luas bagi usaha smoothies. Yang kedua, terdapat peluang kerjasama dengan gym, kampus, dan komunitas kesehatan lainnya untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Next, ada di perkembangan teknologi digital dan layanan pesan antar memudahkan usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan banyak. Terakhir, ada di threat atau ancamannya. Yang pertama, persaingan dengan berbagai jenis minuman lain seperti mungkin street coffee atau minuman boba yang sudah memiliki pasar yang besar. Selanjutnya, ada tingginya biaya komisi dari aplikasi layanan, jadi biaya adminnya tinggi, dapat mengurangi keuntungan usaha. Dan yang ketiga, faktor cuaca dan perubahan selera konsumen dapat mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk smoothies ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Fresh Blend Smoothies merupakan usaha yang memiliki peluang yang besar sesuai dengan tren pasar serta mampu menghasilkan keuntungan dalam waktu relatif singkat.
Melalui penerapan konsep dasar bisnis, manajemen, pemasaran, keuangan, hingga sistem informasi manajemen dan akuntansi, usaha ini dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang penting konsisten aja sih. Demikian penjelasan rencana bisnis yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.